Nanti kalau Tasya tidak mau satu Tuhan dengan Abang Loading, kita terpisahkan nanti. Iya, Tasya mampir di Marian 71. Ngadi-ngadi kalau loading. Gitu Tasya. Apa sih Tasya ini? Masih apa? Asajo, Tasya. Asajo. Masih terbaik Tuhanku. Kenapa? Kenapa Tasya? Orang yang mau. Kenapa Tasya? Masih terbaik Kenapa Tuhanku. Tasya, saya kasih analogi sama Tasya begini. Kalau saya bawa motor, saya habis itu saya bawa motor pulang ke rumah, habis itu saya parkir motor di ruang tamu, maka disitulah saya akan terjadi perdebatan dengan istri saya. Karena kenapa? Karena saya tidak tempatkan motor pada tempatnya. Saya tempatkan motor pada bukan tempatnya. Akhirnya timbullah perdebatan saya dengan istri saya. Oh, jangan kamu taruh sini, jangan kamu sini. Saya bilang biarkanlah di sini. Tetapi coba kalau motor itu kita tempatkan pada tempatnya, yaitu di garasi motor, maka tidak ada terjadi perdebatan. Begitu juga, tempatkanlah Yesus pada tempatnya biar kalian tidak terjadi perdebatan dengan Bible kalian sendiri. Karena Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, Matius 11:25, Matius 12:15, Kisah para Apostolos 3:13 mengatakan Yesus utusan Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Kalau Tasya Tuhankan Yesus, maka Tasya akan bertentangan, berdebat dengan Bible Tasya sendiri. Begitu saya. Silakan. Memang siapa yang menolak cerdas bahwa ya. Muslim cerdas ya Muslim. cerdasnya dari mana? Loading dari tadi menjelaskan nggak punya data kok. Ada nggak data pembanding? Nah, orang Dari buka data tadi. tadi kok. Bagaimana bilang tidak ada data? Mulutnya Inilah doang, kan? kamu. Coba Tasya, oke. Tasya mendapat pengajaran dari siapa kalau Yesus adalah Tuhan? Silakan sayang. Dari Alkitab. Tolong jangan pakai sayang, nanti ada yang panas di bawah. Ini jangan biasa-biasa sayang, aja oke. untuk narasumber. Ya. Iya. Bukan aku Oke, yang menggatal ya. Bang Loading yang menggatal. Tidak apa-apa, saya tidak tahu kenapa ya. Saya kalau dekat sama janda-janda Kristus memang suka gatal-gatal badan saya. Silakan Tasya. Coba Tasya memang. dapat pengajaran. Emang Ya, aku sih Tasya dapat Tasya. pengajaran dari mana? Tasya dapat makasih. Oh, bukan saya. Tasya dapat pengajaran dari mana? Coba. Dari Alkitab, Loading. Di Bah. mana datanya? Silakan. Dari Alkitab, kamu mau tanya yang mana? Ya, terserah kasih saja yang mana. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab akulah Ya, guru di dan mana itu? Tuhan. Di mana itu? Saya buka. Yohanes 13:13. Oke, kita buka Yohanes 13:13. Yohanes 13 ayat 13. Oke, kita buka bentar. Yohanes 13 ayat Udah kepanasan 13. aku diskusi sama Bang Loading. Penggemarnya kau Loading. Kepanasan di bawah ya. Dan dia menjadi utusan. Kami orang Kristen pun nggak menolak. Jadi hamba kami nggak menolak. Hamba maupun Tuhan. Karena dia ambil dua. Satu manusia, kemanusiaannya dan keilahiannya. Coba Tasya baca ini terakhir Tasya. Baca dulu. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan dapat- tidak ada hak. Terus kayak pintar-pintar juga ya kau Loadingnya. Eh? Loading. Yo. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terus yang dikatakan Loading tadi di Yohanes Ya, Papi lanjut dulu 17. Papi. Saya jemput Ya, bentar. anak saya dia pergi ke pantai. Oke. Yohanes 17. Gimana? Ya, aku mau tanggapi pertanyaan si Loading ya.
Di dalam Yohanes 17 ayat 3 kan di situ dikatakan Yesus itu utusannya. Kami nggak menolak, kami orang Kristen nggak pernah menolak bahwa Yesus itu utusan. Tetapi Yesus utusan bukan berarti dia bukan Tuhan. Oke? Yang mengutus siapa? Allah Bapa mengutus mengutus anak turun ke dalam dunia. Oke, Untuk Allah apa? Bapa Untuk misi, untuk misi keselamatan manusia. Ya, Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia. Siapa anak ini? Ya Yesus lah. Siapa pula? Bapak bukan? Bukan. Bukan. Oh, berarti anak mengutus Bapak. Bapak ini Tuhan langit dan bumi, 11:25 Matius. Anak mengutus Bapak, maksudnya? Bapak mengutus anak, betul? Betul, kau bilangnya tadi Bapak anak mengutus Bapak. Enggak. Pula kau Bapak ini. mengutus anak. Bapak mengutus anak. Nah, antara pengutus dan yang mengutus, yang mana yang Tuhan? Atau dua-duanya? Oke, aku jelasin. Ya. Di situ ada 3 pribadi. Allah Bapa Wah. sebagai Sang Firman, Yesus sebagai anak Allah, Roh Kudus sebagai penolong. Jadi di dalam kekristenan itu tidak berbicara tentang keberapaan Allah itu, melainkan kebagaimanaan Allah itu. Aku heran. Bagaimana? Bentar. Bagaimana Allah? Bentar dulu. Aku sekaligus heran sama teman-teman Muslim. Mereka itu hanya tahu, oh Allah itu Maha Penguasa. Allah itu tidak bisa dibatasi. Tetapi kenapa orang Islam ini dengan dungunya membatasi Tuhannya yang Maha Kuasa tadinya, terus dia bilang, oh kalau si Allah itu nggak bisa menjadi manusia. Memang ada ayatnya kalau Allah itu nggak bisa menjadi manusia. Coba dong aku minta. Oke. Jadi begini Tasya, kalau kita kan beriman Aku itu bukan Tasya berdasarkan loh. Papi gembala ini. Siapa? Kayak suaramu mirip gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Oh kalau Tasya bapak adalah anak, ya nggak apa-apa. Anak adalah bapak dia. Kamu bukan. Jadi gini, sifat kita sebelum kita mengenal sesuatu, Dinda, kita harus mengenal sifatnya dulu. Sebelum kita mencintai seseorang, kita harus mengetahui dulu sifatnya itu dulu. Jadi konsep mengenal Tuhan itu kita harus tahu dulu sifatnya seperti apa. Dia tidak boleh bertentangan. Contoh, Tuhan itu maha goib, maha tidak kelihatan. Oke? Di dalam Al-Quran ada juga, ya kan, laisya kamitslihi syai', kan, aku tidak serupa dengan makhluk, ya kan. Nah, di dalam Bible-mu juga ada. Mana? Dialah terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun yang bisa melihat dia, tidak tahu akan maut. Banyak. Kemudian di Yesaya, Tidak seorang pun yang dapat melihat dia di dalam Yohanes 1 ayat 18, dan anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi gambar Allah itu Yesus Kristus. salah, dengarkan. Walaupun bentar, dulu. jangan bilang salah. Kamu kan Ini kitabku loh, Bah. Kau kan udah lari sabar ke dulu. kitab. Kamu kan meminta penjelasan kepada saya. Silakan. Makanya saya Sesuai dengan jelaskan Al-Quran dulu. dong. Jangan lari ke Bible. Ya. Nah, gini. Saya kan begini, saya mengulangi lagi ya. Sebelum kita ingin mengetahui sesuatu, kita tahu dulu sifatnya. Oke? Pertama, saya ingin mengenal batu. Batu aja dulu deh, ya kan? Batu itu sifatnya apa? Dia keras. Ya. Dia tidak berubah oleh cuaca dan waktu. Dia bentuknya tidak rata. Dia berpori-pori. Ini sifatnya batu. Jangan ke Tuhan dulu ya, nanti jauh kan. Nah, kalau ada sesuatu yang keras tetapi tidak memiliki semua sifat yang ada pada batu, itu bukan batu. Contoh kelereng. Kelereng itu kan keras. Oke, dia juga tidak tidak berubah dengan cuaca dan waktu. Tetapi dia tidak punya pori-pori. Berarti itu bukan batu. Nah, contoh saya bawa ke sifat Tuhan. Ketika Tuhan itu maha besar,
mustahil dia kecil. Mustahil. Ada sifat yang mustahil. Ketika Mustahil. Tuhan itu goib, Itu terang yang tidak terhampir. cara Sab. pandang siapa Ya, itu yang bilang kecil? Itu kan cara pandang ketika manusia. Betul? Iya, kita kan mengenal Tuhan Ya, dari enggak. akal. Gimana? Ya akal, memang betul. Kau mengenal, makanya aku sering bilang ke teman-teman Islam gini. Kalian itu tanpa sadar udah menuhankan itu akal pikiran kalian sendiri. Kalau nggak masuk akal di kalian, kalian tolak. Tapi kalau masuk akal di kalian, kalian terima. Masuk akal nggak kalian membatasi kekuasaan Allah itu dengan pemikiran kalian yang terbatas? Masuk akal nggak kita sebagai manusia? Sedangkan Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Kenapa kita suka membatasi kekuasaan Allah dengan seenak jidat? Sabar, boleh saya bantah? Oke, Justru silakan. kalian yang menjadikan Tuhan Anda tidak maha kuasa. Sebabnya kalian menjadikan Tuhan itu manusia yang tingginya cuma 170 cm. Jadi apa gitu loh. Tuhan itu maha mengetahui, maha melihat, maha segalanya. Ketika dia menjadi manusia, berarti hilang sifat kemahaannya. Pemikiran siapa Begitu. pemikiran siapa yang bilang begitu? Loh, Manusia anda kan? justru Manusia, Anda kan? yang membatasi, Lah. justru Anda yang membatasi sifat Tuhan. Yang di sini yang Contoh, membatasi sabar kekuasaan dulu, John. Tuhan itu Sabar dulu, John, ya. kalian. Contoh, Aku nggak membatasi, saya ini suka-sukanya sabar Allah. dulu, sabar dulu ya. Silakan. Saya ini percaya Tuhan itu mau jadi asbak rokok juga saya percaya karena Dia maha bisa. Astaga. Mau jadi jam dinding juga oke. Mau jadi wig juga boleh, mau jadi topi juga boleh. Kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada bagaimana? Lalu bagaimana kamu mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa melihat aku? Siapa yang melihat aku mati? Lalu kalian, oh karena dia mengosongkan diri segala macam. Itu akal-akalan. Akal-akalan. Adindaku, contoh, kau punya pacar orangnya ganteng, baik hati, tidak sombong. Lalu ada yang mengatakan, oh tidak, pacarmu itu tidak baik hati, jelek. Berarti bukan pacarmu. Gampang dong. Jadi mengenal Tuhan itu mengenal sesuatu itu tidak dari sifatnya. Jangan kau justru kalian yang dari Tuhan yang maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, dijadikan sesuatu yang terbatas. Itu berarti dia melanggar kodratnya. Seperti itu memahami Tuhan. Saya percaya mau Tuhan jadi manusia. Kalau ada datanya, Tuhan jadi manusia. Di mana datanya? Tidak ada. Akhirnya kalian bereksegesis. Pada mulanya adalah firman. Firman aduh. Jadi melipat gitu loh. Artinya beberapa dalil di dalam Bible Anda tabrakkan. Apalagi mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Ada dalilnya. Di mana? Ada. Kau bacalah di surat Paulus itu. Paulus saja mengajarkan seperti itu. Astaga. Paulus saja Kasih mengajarkan dong. begitu loh. 1 Korintus Roma 1 23. Baca dalilnya di situ. Ya, apa 23 itu orang-orang fasik. Mereka menggantikan, ini mereka siapa? Ini orang Kristen ini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan yang tidak fana dan menggambarkan Tuhan seperti manusia, makhluk, binatang-binatang dan segala macam. Itu kata Paulus loh. Lalu ditekankan lagi di Roma 1:25, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan memuja dan menyembah makhluk yang harus itu tuh, dan melupakan siapa Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Allah itu siapa? Baca di Roma 1:20. Jadi mengenal Tuhan itu, kata Paulus, kau nggak usah lihat, tetapi lihat dari karyanya. Baca Roma 1:20. Saya ini pembaca, saudaraku, dindaku. Mari kita masuk rasional. Tuhan itu maha suci. Masa Tuhan ada ya? Begitu. Tuhan itu maha suci. Masa Tuhan ada bulu ketek? Ya, elah. Ini akal gitu loh. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Begitu yang tadi dijelaskan oleh Pastor Loding. Itu cara kita beriman. Makanya di dalam kekristenan, maaf,
kalian berbeda-beda karena tidak mengenal sifat Tuhan itu seperti apa. Ada Tuhan, Bapak, anak-anak Bapak, Bapak bukan anak bukan Tuhan. Terputar-putar kalian di situ sampai sekarang. Gak clear karena kalian tidak mengenal siapa kalian. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau, mengenal. Bagaimana cara kita mengenal? Kenalilah dari sifatnya. Contoh tadi yang Bang Loding bawa 1 Timotius 6:16, John 5:37, dialah yang bersaksi, dialah yang mengutus aku, engkau tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Selesai. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Ya kau baca tadi Yohanes 1:8. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi 18. anak tunggal Allah, ya 1:18 ya. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya yang menyatakan. Apa menyatakan di sini, Dinda? Menjelaskan, menerangkan, bukan jadi bentuk nyata, tidak. Coba kau baca itu. Menyatakan itu, menerangkan. Bagaimanakah sifat Tuhan itu? Nanti dilanjutkan oleh Pak Pastor Loding. Seperti itu sayang. 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 Sorry. Lanjut Pastor Loding. Udah, aku tanggapi dulu. Oke, belum selesai tanggapi. Oke. Kalian ini kan di Islam kan suka membatasi kekuasaan Allah dengan Tuhan itu tidak bisa menjadi serupa dengan manusia. Itu kan pemahaman kalian. Kalian suka membatasi kekuasaan Tuhan dengan pemikiran kalian yang terbatas. Satu. Sedangkan Tuhan itu kan tidak terbatas. Apa yang tidak mustahil bagi Tuhan, kalian bikin mustahil bagi Tuhan karena pemikiran kalian yang dangkal. Itu satu. Terus lari ke apa? Ke Alkitab. Aku kan udah bilang tadi di dalam Yohanes 17:3, memang Yesus itu utusan dan kami orang Kristen itu pun tidak menolak kalau Yesus itu utusan, tetapi di situ dia bukan berarti bukan Tuhan. Oke? Dia tetap Tuhan kok karena Kenapa Yesus ada Tuhan mengutus Tuhan? lah, astaga, Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, di situ dikatakan namun hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ada datanya kalau nggak salah. Ya, one God, one Lord. One Theos, one Kurios. Saya tahu itu. Hanya ada satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan saja bagi kita. Nah, Allah itu kita percayai. Bentar ya, biar ku buka ya. Allah itu Tuhan bukan? Biar kita bernarasi pakai data. Allah itu roh. Oh, bukan Tuhan. Roh. Lawan yang meninggikan diri di Ini atas. pula penyembah roh ini, penyembah roh. Lah emang kau bukan penyembah roh. Mana ada Tuhan saya roh? Tuhanmu aja nggak kelihatan kok. Mana ada roh? Terus nama. Ya Nama yang kau sembah. Nah, kau sembah apa? Kau sembah nama Roh Kudus doang. Gak ada orangnya. Berarti kau nggak punya Tuhan dong. Oke, boleh saya besarin. sedikit tadi Tas ya. Masuk lanjut. Diam dulu. Iya, bentar. Oke, silakan. Besarkan aku dulu. Oke, silakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Kita nggak bisa bantah itu. Memang Yesus itu Tuhan. Allah itu Tuhan bukan? Udah dibaca, coba kau baca lagi. Aduh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Sebagai sang sumber. Saya nanya sang sumber. Bapa ini Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Udah ku jawab, dia sebagai sang sumber. Saya nggak nanya sang sumber. Bapak.
Allah, satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa ini Tuhan atau bukan? Berdasarkan dalil. Nah, berarti ada dua Tuhanmu. Gimana sih? Bapa Tuhan, Oke, Yesus yang tadi Tuhan. dari awal aku jelaskan, bentar. Yang tadi aku jelaskan kan. Kita orang Kristen bukan berbicara tentang keberapaan Allah itu, tetapi Siapa lagi kebagaimanaan anak tahu? Allah itu. Allah itu seperti apa? Siapa pula yang mengajari kau kalau Tuhan itu nggak bisa menjadi manusia? Ya toh? Pemikiran kalian sendiri toh. Sabar. Akhirnya sabar. kalian tersesat dengan pemikiran kalian sendiri. Bukan Begini begitu loh, sayang, kalau kau baca original teksnya, sabar ya. Di situ memang. dikatakan satu Tahe. Theos, satu Kurios. Oke? Kau masuk King James Version, satu God, satu Lord. Masuk kau ke dalam bahasa Indonesia jadi bingung. Masa Allah, satu Allah saja yaitu Bapa. Bapa Tuhan. Yesus juga Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Oh, bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Siapa pula yang ngajar kau? Yesus tidak pernah ngomong gitu. Kamu ngadi-ngadi. Lanjut dulu Pastor Loding. Makanya baca original Dinda. Coba kau buka King James Version-nya itu. Lanjut Pastor Loding. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Oke Tasya, saya tanggapi sedikit ya. Suka Assalamualaikum, Bang Inspirasi. memaksakan Tuhan itu seperti yang kalian inginkan. Akhirnya Waalaikumsalam. kalian kan tersesat dengan Begini. pemikiran kalian sendiri. Begini Tasya. Nah, Oke. Terkadang itu Tasya ini tidak mau berpikir agak oke, panjang masuk lebar. lo ding. Ya, dengar. Ada hal-hal yang ketika kalian menuhankan yang bukan Tuhan itu ada dampak-dampaknya yang tidak bagus untuk diucapkan dan didengarkan. Tadi saya mendengar perkataan Tasya begini, kenapa kalian batasi kemahakuasaan Tuhan? Begitu kan? Tuhan itu kan maha kuasa, bisa jadi apa saja. Baik kalau pikiran kita merujuk bisa jadi manusia, karena dia maha kuasa bisa. Tapi bagaimana kalau kita merujuk, bisakah Tuhan menjadi iblis? Pasti dikatakan tidak bisa. Kalau dia bisa jadi apa saja, berarti dia jadi iblis pun bisa. Bisakah Tuhan jadi bukan Tuhan? Bisa, karena dia maha kuasa. Nah, disitulah kalian harus pelajari sifat-sifat Tuhan. Ini situ Ada di sesuatu mana? perkara yang jahat, Bang Lodi. Iya, sabar dulu, Jack. Sabar dulu ya. Ya, Sabar udah dulu. tentu. Iya, sabar Di situ dulu. jahat. Sabar dulu, Jack. Iya, sabar dulu. Ya, Tenang dulu. oke. Iya, tenang dulu. Tenang, Dan tenang. terkancing ada loading. Sabar dulu. Jadi, bisakah Tuhan menjadi manusia? Kalau pertanyaan bisa atau tidak, tetap bisa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Bisakah Tuhan menjadi gunung? Bisa. Bisakah Tuhan menjadi batu? Bisa. Bisakah Tuhan menjadi pohon? Bisa. Bisakah Tuhan menjadi air? Bisa. Tetapi pertanyaannya pantas tidak? Kalau pantas Tuhan menjadi pohon, mana dalilnya? Kalau pantas Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Kalau pantas Tuhan menjadi air, mana dalilnya? Karena kita berbicara tentang agama berlandaskan dengan dalil. Tidak mungkin, ibaratnya begini, saya kasih satu analogi. Pantas, bolehkah tidak loading ke pasar? Boleh. Bolehkah tidak loading ke mall? Boleh. Tapi pantas tidak loading ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas tidak loading ke pasar dalam keadaan telanjang? Tidak pantas. Kalau manusia yang penuh dengan keterbatasan ini saja ada hal-hal tidak pantas, bagaimana dengan Tuhan yang maha tinggi menjadi maha rendah? Bagaimana Tuhan yang maha pencipta menjadi ciptaan? Pantas, bolehkah tidak ketika kita bawa motor atau bawa mobil, waktu kita belok kiri bersamaan dengan belok kanan? Tidak bisa. Makanya ada sifat mustahil Tuhan. Sifat mustahil Tuhan Ya, itu bertentangan dengan dia sifat menjadi wajib itu Tuhan. bukan- Sabar dulu. Ganti-gantian kita ngomong. Kau juga seperti mobil yang Pak, remblong. nanti kau yang masuk. Iya. Jadi ada hal-hal yang tidak pantas. Tuhan Maha Kuasa menjadi bukan Maha Kuasa. Tuhan Maha Tinggi menjadi bukan Maha Tinggi. Padahal di dalam Bible itu sudah jelas. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Sama juga di dalam Islam, walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Sama. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kalian terima. Berarti Tuhan punya kelamin. Berarti Tuhan bukan maha kuasa. Wong di diri manusia ini semua tai semua ini kok. Tai mata, tai telinga, tai gigi, tai pusa, tai kuku. Semua tai. Maukah Tuhan jadi tai?
Kan begitu. Ada yang tidak logis di situ. Begitu. Silakan mau tanggapi silakan. Oke. Masuk Jack. Ya, itu kan pemikiran kita manusia. Itu kan mau kapan jadi apa saja bisa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh kan kamu akal mengatakan, budimu. sebentar, kan kamu mengatakan Tuhan Bentar loading. Menjadi- Ini menjadi tidak maha kau yang kuasa. ngomong. Tutup dulu mulutmu. Apakah dia Bang. menjadi manusia terus dia menjadi manusia? Bukan. Bukan jasadnya itu, bukan jasad seperti kita jasad ini. Tuhan itu kan tidak bisa dilihat. Kan kamu mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dia mengambil bentuk manusia supaya dia bisa berbicara. Dalam akal manusia ini, siapa yang bisa berbicara? Manusia. Supaya orang logikanya orang bisa bicara. Kalau batu nggak bisa, Bang. Betul nggak? Kalau Tuhan itu menjadi batu, kok tiba-tiba bisa menghapus dosa, masuk logika nggak? Enggak. Nah, makanya yang ditulis setelah Quran itu, apakah itu masuk logika? Ya enggak lah. Dari mana sih orang tahu batu itu bisa menghapus dosa? Enggak ada. Enggak masuk logika loh. Kok dipercaya gitu? Itu. Kalau tai sapi menghapus dosa, kau percaya kan, Jack? Tai sapi. Oke. Ya Aku itu dulu. aku masuk dikit ya. Sebelum darah Yesus diganti Tai oleh sapi darah aja kau Yesus. percaya, batu kau nggak percaya. Macam mana Ya, lah kau, itu Jack? sebelum di darah Yesus. Tapi tai sapi bisa menghapus dosa. Ya itu kan di perjanjian lama itu. Ya bisa lah. Kenapa kau jadikan manusia? Aduh, padahal tai sapi banyak. Bukan. Nanti nih, tanggal 20 Bukan. 7 nih banyak tai sapi. Ambil semua. Begini, Papi Gembala. Nah, sebenarnya Papi Gembala ini udah gini ya, udah ketahuan ya, karena ditulis setelah Quran itu, ya apa buktinya? Yang batu itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Dari mana akal logika itu? Ah, begitu. Oke, boleh Makanya Yesus Saja mau tambah. turun Dan sebagai aku tanggapi Mesias. sedikit. Silakan, Ah, silakan. oke, Oke, Jack, silakan. siap. Oke. Tadi kau ambil Tuhan itu bukan manusia. Sorry aku udah lupa ayatnya. Keluaran kalau nggak salah ya. Bilangan 23 nomor 19. Oh, bilangan, sorry. Iya, sayang. Oke. Iya. Bilangan 23 ayat 19. Iya. Iya. Aku juga udah terangkan buat teman-teman yang muslim. Tuhan itu bukan bukan manusia ya. Bentar ya, ayat 19. Oke. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi begini loh, Ding. Aku kasih contoh ya. Bukan di sini Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Bisa, tetapi di sini ayat ini mengatakan kan, ini menunjukkan kemahakuasaannya ini. Maha pengasih dan maha penyayang ini. Nah, aku kasih contoh ke loading. Nah, manusia kan, kita sebagai manusia kadangkala kita nggak menepati janji. Contoh, aku kasih contoh kau sama anak kau. Kalau anak kau sekolah terus dapat peringkat, nah, terus kau janji kan, nah, kalau kau dapat ranking 1, nanti ayah akan membelikan kau sepeda atau buku atau apalah itu. Nah, tiba-tiba dia dapat ranking 1. Nah, kau nggak menepati janji. Bisa saja manusia itu tidak menepati janji, tetapi Tuhan itu sekali dia berjanji
tidak dapat mengingkari. Sekali dia bilang dia mengasihi umatnya, tetap dia mengasihi. Makanya aku bertanya, nah, kepada kau yang pertama Loding. Tadi kan kau bilang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tetapi di satu sisi Allah itu maha penyesat. Dia mengasihi orang-orang yang bertakwa. Tetapi Yesus, dia mengasihi orang-orang yang udah jatuh ke dalam dosa. Bukan orang-orang yang benar, yang apa? Yang perlu tabib. Tetapi orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang apa sehat yang memerlukan rumah sakit, tetapi orang-orang yang sakit membutuhkan rumah sakit. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan itu membutuhkan orang-orang berdosa yang dia pengen selamatkan. Makanya dia itu berjanji dia akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan, ya. Tuhan itu berjanji kalau apa? Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sampai hari kesudahan. Gak pernah dia meninggalkan. Walaupun dia udah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dia udah sediakan penolong, yaitu Roh Kudus. Silakan tanggapi. Iya, oke, baik. Ini bagaimana narasi kalian ini, seperti bagaimana ketika orang lagi kelaparan ya, dari Jack sampai Tasya ya. Tadi saya tanggapi Jack dulu ya. Jack mengatakan bahwa batu menghapus dosa, batu menghapus dosa. Ketika saya perintahkan kawan saya, bro, kamu angkat kulkas itu pindah ke belakang, terus saya berikan dia uang. Apakah kulkas itu yang memberikan uang? Kan tidak. Tetapi saya sebagai pemilik kulkas itu memberikan dia uang. Kenapa saya memberikan uang? Karena dia mengikuti apa yang saya perintahkan, dan itu hasil yang saya berikan. Di dalam Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu. Berarti kita mengikuti Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad dan kita mengikuti, maka Allah mengampuni dosa kita, bukan batu yang mengampuni. Karena ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fi jannah. Barang siapa menghidupkan sunahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di sorga. Man tamasaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati said. Barang siapa berpegang teguh kepada sunahku di kalau rusaknya umatku maka baginya pahala 100. Kalau Nabi itu gundul, Sabar. kalian semua gundul. Sabar. Kamu kan mengatakan mengikut perintah. Sabar, Bang Jack. Kalau Gak Nabi apa-apa, dia gundul, nangis dulu. Ini bagaimana Oke, Esa? oke. Sabar dulu. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang kita ikuti Nabi Muhammad yaitu pengajaran-pengajarannya. Makanya di dalam Al-Quran itu, Quran surah An-Nisa ayat 82 itu, barang siapa yang telah taat kepada Nabi Muhammad, maka dia telah taat kepada Allah. Begitu. Apa maksudnya? Karena apa yang diajarkan Nabi Muhammad itulah ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu kepada dia untuk sampaikan kepada seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Begitu. Tidak ada perintah bahwa kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk mencium batu, tidak ada. Tetapi ketika Nabi Muhammad mencium batu itu karena rasa rindunya, rasa cintanya dia kepada Allah, sehingga dia mencium batu itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, wahai batu, aku tahu engkau tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat. Tetapi seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu. Terus kenapa ketika kita mencium batu itu, dosa kita diampuni? Ya karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Sebagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, maka Yesus mengatakan, karena besar imanmu, maka dosamu telah diampuni. Apakah Yesus yang nasib mengampuni? orang yang Tidak. enggak menciumnya, Bang? Bagaimana nasib orang yang enggak mencium? Turun bawah dulu. Orang lagi pelajaran. Iya, orang lagi pelajaran, jangan dulu potong. Dari tadi saya dengar loh. Masuklah Bang Inspirasi. Jadi nggak mood saya ini sama Jack ini. Padahal kita sudah baikan. Ini jadi bumerang baru. Ja- Jangan lari ke itu Nabi Kota, bahaya. Nanti di kitabnya tuh ada gondrong di situ. Jangan lari ke situ.
Siap Bang Jack, aman-aman Bang Jack. Maksud saya nanti kalian punya giliran lagi kan di sini Bang Inspirasi mau masuk, Bang Jun, Papi Gembala ganti-gantian kita biar enak. Karena kita Ya diskusi. lanjut kita sepakat. aja. Iya, oke siap. Nah, begitu Tasya. Baru Tasya mengutip tadi bilangan 23 nomor 19 ya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Tasya, kalau Tuhan itu dia terlihat, berarti gugurlah kemahaadilannya Tuhan. Kalau Tuhan itu harus terlihat, bagaimana dengan orang yang buta pengen melihat Tuhan? Kalau Tuhan itu betul-betul sudah terlihat di abad ke-1, bagaimana di abad 21 kami pengen lihat Tuhan? Kalau Tuhan tidak bisa menampakkan, berarti Tuhan tidak maha adil. Gugurlah kemahaadilnya. Terus Tasya mengatakan seperti itu. Lupakah Tasya membaca di dalam Yesaya itu, mau kau samakan kami dengan siapa sehingga kami sama? Makanya di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada yang Ayat sama berapa? seperti engkau. Oke. Coba Tasya baca di apa? Yesaya 40 nomor 25. Coba baca dulu baru saya lanjutkan. Nomor 25. Ya, Yesaya di Yesaya ya. Di Yesaya 40 nomor 25. Coba Tasya baca dulu baru saya lanjut sedikit. Apa bunyinya di situ? Bentar. Karena aku pakai Alkitab fisik jadi Iya, kejar. iya. Oke, dapat. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman Allah Maha Kudus. Nah, hendak sama siapa Apa? kau samakan aku? Apa Bahkan di ayat penjelasannya? lain dikatakan juga sabar. Bahkan di ayat lain sama siapakah kau menyamakan aku? Sama siapakah kau mengumpamakan aku sehingga kami sama? Jadi tidak ada, karena di dalam perjanjian lama sudah jelas tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan. Kalau di dalam Islam itu Asy-Syura ayat 11 itu laisa kamislihi syai'un, dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, terus Tasya mengutip tadi, oh Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, masa dia mendatangkan kesesatan? Sudah saya sampaikan tadi. Ketika Tasya bernarasi begitu, jangan lupa di 2 Tesalonika nomor 2 nomor 11. Dia mau lari di 2 Tesalonika. Sabar dulu. Sabar. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan Oke. atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kenapa Allah kenapa Allah mendatangkan kesesatan kepada mereka? Karena mereka menginginkan Ada sebabnya kesesatan. di situ. Iya, makanya itu. Sama juga di dalam Islam itu Allah yang menciptakan kebenaran, Allah juga yang menciptakan Coba kau kesesatan. tunjukin Dengar dulu, diam dulu lah. ayat Gimana kamu? Allah itu akan menyesatkan, bukan cuma satu ayat. Iya, bukan cuma satu ayat. Di dalam Yohanes Oke, 1 lanjut. nomor 3, di dalam Yohanes 1 nomor 3, dia menjadikan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua dari Tuhan. Mau kebaikan, mau keburukan, mau kesesatan, semua dari sana Tasya. Semua dari sana. Baru Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Islam itu Allah yang menjadikan kesesatan, Allah yang menjadikan kebenaran. Allah yang menciptakan jalan lurus, Allah pula menciptakan jalan kesesatan. Terus Allah berikan free will kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah katakan innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Jika kita sudah tahu oh ini salah, kita menyembah kepada Tuhan yang salah, tetapi kita tetap dalam hawa nafsu kita seperti itu, maka kita tidak akan diberikan petunjuk. Tetapi cobalah mencari, apakah benar Tuhan saya ini harus tergantung terkutuk begini? Apakah benar Tuhan saya ini harus punya wujud seperti ini? Ketika ada orang pulang dari pasar mengatakan, Tasya, di pasar itu kambing berubah menjadi robot. Kita sebagai orang berakal, kita harus pergi ke pasar untuk mencari tahu benar atau tidak. Jangan modal percaya saja. Justru itulah kita punya kitab suci. Untuk apa kita punya kitab suci? Supaya kita bisa mencari tahu Tuhan kita bagaimana. Supaya kita bisa mencari tahu aturan-aturan Tuhan itu bagaimana. Bukankah di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Yesus, bagaimana cara kita melihat itu? Tuhan yang tidak dapat dilihat. Apa kata Yesus? Yohanes 1:18 kan sudah jelas itu.
narasi di situ. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia mau menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat, bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Allah. Mana dalilnya? Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Emang benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana kalau benar? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam juga ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu. Lanjut Bang Inspirasi. Papi Gembala, saya persiapan buat maghriban dulu. Lanjut Tasya, mau tanggapi silakan. Mau bengkokkan silakan. Kalau tidak, asyhadu. Itu apa? Ayo, besarkan aku dong. Kita kan berbicara tentang data. Oke, jadi aku itu harus tampilkan data. Oke, siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk, dan dia akan membiarkan terombang-ambing. Nah, yang punya kuasa siapa di sini? Ya Allah. Kalau udah tersesat, Allah tambah sesatkan kan? Siapa saja yang Allah sesatkan di sini, tidak ada yang mampu memberikannya petunjuk, dan dia akan membiarkan mereka terombang-ambing. Coba kau jelaskan, loading, atau teman-teman yang lain. Siapa kira-kira yang disinggung? Inspirasi, silakan tanggapi. Ya. Dalil ini kira-kira siapa yang disinggung ini? Silakan ketanggapi. Respect. Karisten. Padahal yang percaya sama Al-Quran apa? Sabar. Nih, padahal kalau kau buka dalil, Siapa? makanya jangan bawa LAI ya. Kalau bawa yang benar gitu loh. Sabar LAI ya. enggak tuh. Nih, saya kasih lihat kamu ya data ya. Sabar ya. Udah mulai mereka ini. Bukan udah mulai. Kamu ini nggak baca Biblemu itu kan kau terjemahan. Kau coba bawa Yesaya 45 ayat 7. Itu apa? Itu. Apa artinya itu? Yang aku tanggapi kan Al-Qur'anmu. Kau nggak lihat? Yang ku tanggapi Al-Qur'anmu. Weh. Makanya di sini Tuhanmu juga apa? Pembuat kejahatan. Ini apa ini? Apa artinya ini? Aku cuma tanggapi nanti kalau itu. Bentar. Sayangnya kau baca Santai terjemahan LAI. Kenapa dibuang Santai ini? Jawab. aja. Kenapa dibuang Santai ini? Kenapa kau ini kepanasan? Kenapa? Coba kita lihat teman-teman, sabar. Disuruh itu Karena kau kamu kan tanggapi. tadi kan sudah dijelaskan. Nih kita lihat ya Iya, teman-teman ya. kau Makanya menjelaskan. sabar Aku dulu minta ya. kau menjelaskan yang ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Loading ya. Kita Lah lihat terus aku translate menampilkan ya, data ini, teman-teman kenapa ya. kalian kejang-kejang jadinya? Enggak kejam. Nih kita lihat ya. Nanti saya teman-teman jelaskan, ya. nanti saya Nih. jelaskan. Nanti dijelaskan nih teman-teman ya. Nih, hanya LAI dibuang itu tuh. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang menciptakan damai dan menciptakan apa ini? Apa ini? Nah, menciptakan Silakan kejahatan. Anda bernarasi. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu ini. Siapa yang menciptakan kejahatan? Siapa?
Makanya jangan LAI. Aduh. Masuk. Oke, Masuk, Bang. silakan tanggapi pertanyaanku. Udah mulai kejang-kejang nih hostnya. Kok kejam? Oke, jadi gini Tasya. Menurut kamu Kalau nggak kejang, kenapa kau lari, bah? Iya. Ini saya jelasin. Menurut kamu Tasya, Tuhan itu maha menciptakan tidak? Tasya. Langsung aja, langsung. Iya, ini saya mau. Nanti aku tanggapi, tenang. Anda, ini saya mau respon, langsung respon. Apa Tuhan yang itu cipta? ya maha menciptakan. Tuhan itu menciptakan kebaikan tidak? Kebaikan Nah, diciptakan. oke. Karena yang kejahatan itu dari si iblis. Oke, Wah, jangan dulu lari ke situ, makanya jangan lari ke dikatakan. situ dulu, jangan lari ke situ dulu. Aduh. Kalau ada satu di mana yang satu ini bukan dari ciptaan Tuhan, berarti Tuhan bukan maha pencipta. Kau lari kemana-mana, kau jelaskan aja. Iya. Di Al-Araf ayat 186. Silakan. Ini kan yang kita bahas ini kan Al-A'raf, gitu kan? Nah, makanya saya luruskan dulu cara berpikirmu supaya kamu paham, tidak secara tekstual. Jadi yang harus kamu pahami bahwa Harus yang namanya tekstual Tuhan, dong. iya, yang namanya Tuhan maha mencipta. Baik itu dia ciptakan alam semesta, baik itu dia menciptakan yang namanya senang, yang namanya sedih, yang namanya kebaikan, keburukan, itu semua produk dari Tuhan. Kalau Tuhan ada ya. satu yang bukan dari produk Tuhan, berarti Tuhan bukan maha pencipta. Itulah kegagalan pemikiran kalian. Oke, sekarang saya tanya, Tasya. Belum selesai kamu jelaskan. Aku nggak paham ini ayat ini. Al-Araf Iya, ini. 186. Iya, karena adapun di Al-Quran, kalau saya kasih dalil, Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan manusia bagi siapa yang dikehendakinya. Itu bukan Ada seperti oh iya, kalau itu ada yang dikehendaki. oke. Jadi suka-sukanya Allah, karena dia maha kuasa, ya suka-suka dia lah. Oke. Kita Nah, manusia sekarang- bisa apa? Bentar. Iya. Manusia bisa apa? Kita kan nggak punya kuasa. Iya. Yang punya kuasa itu Tuhan. Iya. Kalau Nah. dia berkehendak begitu, ya maka tersesatlah kita selamanya. Oke. Sekarang begini Tasya. Untungnya Sekarang aku nggak begini. ikut Allah. Iya. Sekarang begini Tasya. Kalau kita merujuk kepada keyakinan di teman-teman Kristen bahwa Tuhan itu menciptakan kebaikan, bukan menciptakan kejahatan, betul ya? Nah, gini. Betul kan? Betul. Oke. Nggak ada Sekarang yang saya tanya menciptakan Tasya. kejahatan. Bagaimana? Oke. Sabar dulu, host. Bagaimana dengan Yesaya Host. yang direvisi? Dia sendiri yang hostnya dia. Enggak, saya mau larikan ke sini Bang Polo. Saya mau jadi larikan kita- ke Lucifer. Saya mau larikan ke Lucifer. jadi kita tidak pakai Ya, Yesaya. mau larikan ke apa? Oke. Lucifer. Oke, sekarang saya tanya Silakan. Tasya. Lucifer ini sebelumnya dia apa? Malaikat terang. Malaikat terang. Malaikat terang ini ciptaannya siapa? Tuhan. Kenapa dia jadi jahat? Karena pilihannya. Bukan Tuhan yang menyuruh dia harus memilih untuk tersesat. Dia sendiri yang memilih tersesat. Apa yang Dengan membuat dia memberontak tersesat? terhadap Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa. Oke. Awalnya bentar. Awalnya Adam dan Hawa itu kan Iya. dari kejadian Apa pertama. alasannya? Bentar. Apa alasannya? Dari kejadian Tasya. pertama, bentar dulu. Memang kau ini takut. Ini Tidak, dengar dulu. yang kalian lawan ini, Ci. Dengar dulu. Ini saya belum selesai. Apa yang membuat dia memberontak? Merajuk. Lah,
kan, teruskan aja. Iya, Kalau Bang Lodi ini mah saya tanya. bagus. Apa yang membuat dia memberontak sehingga dia memberontak? Apa? Apa alasannya sampai dia mau memberontak? Kalau ciptaan Tuhan itu baik, kenapa dia memberontak? Ketika dia memberontak, dia masih malaikat. Dia masih jadi malaikat terang. Belum jadi Lucifer dia. Kalau ciptaan Tuhan itu baik, Kasih datanya. lah, Jangan longor kayak gitu kau ah. tadi yang kau bilang Tuhan memberontak itu ada datanya. Tuhan memberontak kok ini. Malaikat itu, si malaikat itu yang memberontak. Tungkian. Gimana Sabar, sih Tasya. inspirasi ini? Sabar, Aku sabar. diskusi sama loading. Aduh. Yang kau bilang tadi malaikat memberontak ada enggak datanya? Ada. Yang saya tanya kenapa dia memberontak? Narasi sampai selesai. Kenapa Ya kau tunggu aku? Narasi itu saya nanti tanya. aku tanggapi. Nanti aku tanggapi. Iya, itu yang saya tanya. Itu yang saya tanya. Sama seperti Bang Loding kan. Aku tanggapi ini kalian tanggapinya gimana sih? Al-Araf Iya. 186 ini nggak ada jawaban dari tadi. Itu jawabannya tadi, karena Allah Maha Kuasa. Allah menghendaki siapa yang Kuasa. diberikan petunjuk, dan Berarti Allah suka-sukanya menghendaki. Allah. Iya, dia Tuhan. Suka-sukanya Kenapa kita Allah. mengatur? Tahu juga ya dia Tuhan, kenapa kita mau atur? Terus kalau Tuhan mau mengambil Itulah rupa bedanya, manusia, Tasya. kalau Itulah Tuhan mau bedanya. mengambil rupa manusia, Abang inspirasi Tasya. gimana? Itulah bedanya, Tasya, Iya. di Muslim dengan di Kristen. Kalau Tuhan mengambil rupa manusia gimana? Tasya, Bisa Tasya. nggak? Buang aja Bisa Mas. nggak? Nggak Tasya. bisa diselamatkan nih. Buang aja. Nggak apa-apa, nggak ada mainan. Tasya, nggak apa-apa. Nanti aku yang bikin mainan kalian di sini. Nggak masalah kalau itu. Coba itu fokus dulu tadi. Apa yang membuat malaikat ini memberontak? Coba, apa alasannya? Lanjut aja. Ya ini Nanti saya aku nanya. jawab sekaligus. Nanti aku jawab sekaligus. Ya iya, kalau jawab sekaligus nanti kau muter-muter ke Mana mana-mana. ada aku sama loading tadi enak-enak kok diskusi. Kau aja Iya. yang nggak bisa jawab, nggak bisa tanggapi. Lah itu Jadi tadi jawaban jatuhnya saya. nomor kan? Itu jawaban saya tadi. Masalah mau terima atau tidak terserah. Apa jawabanmu? Yaitu Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Mana datanya? Kemakuasaannya Iya, apa aja? Itu panjang lagi. Nah kan? Nggak mau dia menjelaskan. Bukan tidak mau menjelaskan. Ketika saya jawab, kau sambung lagi pertanyaan yang kedua. Apa Maha Kuasanya? Habis itu saya jawab. Iya kan Habis kau itu kau mengatakan sambung lagi. Allah itu kan maha kuasa Sampai kiamat, kemahakuasaannya. Tasya. Dia itu menyesatkan. Bagaimana dia diangkat jadi Allah? Aduh astaga. Tasya, Aduh, sampai kalian kiamat, mati ini. sampai kiamat saya jawab pertanyaanmu bakalan bersambung terus. Kenapa? Karena kamu tidak menerima jawaban. Lah karena ini nggak masuk akal. Masa seorang Tuhan Begini Tasya, kalian tempatkan dia harus menyesatkan. Nggak apa-apa, Itu kurang nggak ajar apa-apa. namanya. Nggak kan? masalah, Kalau nggak menjadi masalah, manusia Tasya. mereka tolak. Sabar. Bagi kamu tidak masuk akal tidak apa-apa. Nggak masalah. Astagfirullah, jangan mute Nggak lah. masalah, jangan nggak mute. masalah. Saya cuma minta pertanyaanku tadi. Jawab Apa dulu. malaikat? Apa alasannya kuasanya malaikat di ini mana? memberontak? Silakan. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Saya sudah Iya, jawab kan kau pertanyaanmu bilang maha tadi. kuasa. Tunjukin Iya. satu dalilnya kalau Allah itu Saya maha kuasa. sudah jawab pertanyaanmu, Lanjut, Tasya. kan? Tasya. Nggak mau dia. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Sekarang saya nanya balik. Iya, apa yang membuat? jawabanmu kan? Jawabanmu Iya, kan apa yang- Allah itu maha kuasa. Iya, itu jawaban saya. Tunjukin sekarang kemahakuasaan apa yang dia miliki. Percuma juga Percuma mau kan? ditunjukkan. Percuma. Apa Ikan kayak goreng.
Makan ikan Diskusi. goreng, makan ikan goreng. Percuma juga, Tasya. Percuma saya tunjukkan dalil di dalam Al-Quran itu semua Kalau adalah percuma kuasa. ngapain buka room untuk diskusi? Kalau saya mengatakan Allah memiliki kuasa menciptakan langit dan bumi, kau tidak terima. Iya, Kalau nggak terima saya karena kau nggak memberikan, membuktikan pakai gini, data, Tasya. hanya Tasya, mulut. kalau saya memberikan dalil sama kamu, Allah memberikan kuasanya dengan memperlihatkan kita bahwa di bawah laut itu ada gunung api. Kau tidak percaya, kau bilang itu fenomena alam. Lari dia Coba kayak kita ke lihat Bible. ya, izin bang Lari ya. ke Bible. Inilah dustanya diskusi yang nggak sudah mau. tidak enak Karena lagi. sesungguhnya Yesus telah menaruh roh dusta. Tuh, ngapain dia taruh roh dusta kita? Yesus. Kami. Yesus Kenapa lagi. ini? Yesus Oh, ini bukan lagi. Yesus. Ini bukan Yesus. Astagfirullah. Ini bukan Yesus. Nah, ini bukan Di Yesus. mana datanya kau buka itu? Oh, ini bukan Yesus. Di mana kau buka itu? Di mana kau buka itulah itu? sesungguhnya Yesus telah menaruh di mana roh kau buka? dusta Kau ke buka. dalam mulut Kau para buka nabi. di mana itu? Itu Kan? sebabnya Nggak mau Yesus dia. telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka Buat kepada teman-teman yang di bawah 1,3 lihat teman-teman Islam ya, sabar Islam dulu. ini udah kalah Sabar debat. sabar Dia nggak- dulu. Harus digas memang ini ya, teman-teman ya. Dia nggak Nih, mampu kita lihat, menunjukkan teman-teman bahwa ya. Allah itu maha kuasa. Ya. Nggak mampu Sabar mereka. ya, kita lihat lagi, teman-teman ya. Bahaya. Ya, nah kita lihat ya, teman-teman ya. Satu wanita oten nggak Nah, bisa mereka lawan. Tadi sudah ditunjukkan data, kau tidak mau percaya. Sementara kalau Di kita mana buka dari di tadi, Changer Kak? version, Di mana kalian teman-teman menunjukkan lihat data ya. dari tadi? Nih kita lihat ya teman-teman ya. Nah dirubah. Jadi kau itu pakai kitab yang dirubah-rubah. Tuhanmu itu membuat kejahatan. Ini kenapa ini? Kenapa diganti ini? Kenapa dihapus? Kenapa dihilangkan ini? Pembuat kejahatannya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Memang ini Bible kan dirubah-rubah. Lihat ya. Di sini ada membuat kejahatan ya. Created evil ya. Kita lihat di Yesaya 45 nomor 7 ya. Kita lihat ya. Ini memang ini ya, Yesaya 45 nomor 7. Makanya ya, kita lihat. host, Sabar, kau sabar itu dulu jangan ya. mengotak-ngatik Yesaya, kitab orang, sabar, sedangkan ya. kitabmu sendiri kau nggak Sabar kuasai. dulu. Yesaya 45 nomor 7. Nanti ini teman-teman. dibongkar. Masa dihilangi? Baru Masa dihilangkan nangis kejahatannya? kalian. Nangis Masa kan? dihilangkan? Nah, coba lihat teman-teman ya. Nangis kalian menciptakan kuat. gelap, yang menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib malang. Mana di sini kejahatannya? Kenapa dihapus? Kenapa dihapus? Kenapa dihapus? Kenapa dihapus di sini? Jawab. Kenapa dihapus? Aduh, Kenapa dihapus kukunya itu menciptakan harus digunting kejahatan? dulu. Kenapa mau digunting sama kuku Hitam bersih? kali kukunya. Kenapa mana ada hitam bersih kuku gue? Nih, kita lihat teman-teman ya. Kenapa bisa dihilangkan menciptakan kejahatan di sini? Jawab. Iya, jawab dulu, jawab dulu. Kenapa? Yang tadi. Kenapa jawab bisa dulu. dihilangkan? Aku nggak mau buka Kenapa mulut kalau kalian hilangkan di sini? kalau kau Kenapa nggak dihilangkan? bisa Kenapa dihilangkan ini? Ya. Kenapa dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Kenapa dihilangkan ini menciptakan kejahatan? Aku nggak bakalan ngomong, aku nggak bakalan jawab kalau kau itu lumur dari tadi nggak bisa Bukan jawab. tipu. Tui. Diskusi nggak pakai Tipu data. kalian. Udah dijelasin. Kalian ini loh host, Ini masa ada di- menciptakan kejahatannya dihilangkan. Tukang tipu. Ini Pi, ini harusnya dia yang dia harusnya baca ini. Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka. Ini Elohim mendatangkan kesesatan dan menyebabkan Yesus itu. mereka percaya akan dusta. Yesus itu. Iya, 2 Tesalonika 2 itu sama ini loh, Tasya, kamu harus ini juga lihat juga. Tapi kami tahu, kami jarang bawa ini. Kami tahu apa? Karena ini kekuasaan Elohim gitu loh. Kami tidak mau framing ini. Bisa kami framing ini kalau sebenarnya. Yang Ya, jelas itu jelas di ya. Yesaya, Bang. Ya, Yesaya itu jelas loh. Datang LAI dihilangkan. Kenapa begitu, Bang Inspirasi ya? Kenapa ya? Ya mereka kepengen Tuhannya baik kan? Padahal gitu. itu
konteksnya udah bagus, konteksnya Allah itu berkuasa kan atas makhluknya. Masalahnya kan di mana Allah menyesatkan orang, tidak, karena orang itu yang milih gitu loh. Ini Allah hanya menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan gitu. Tasya. Disuruh baca, kenapa bisa dirubah? Prajurit, kenapa bisa dirubah-rubah itu firman Tuhan? Silakan. Itu King James itu ditulis oleh siapa? Itu ditulis bukan daripada murid-murid Tuhan Yesus, makanya kami nggak pakai. Ya, masuk Bang Subirasi. Masa kan Quran nggak tahu jelas dari mana tetap diimani. Sama kayak kami. Kalau LAI yang nulis siapa? Kalau LAI, kitab LAI yang nulis siapa? King James. Coba lo buka di kitab kami kalau ada King James. Iya, Itu kalau LAI itu prajurit, sabar. Kalau sabar. Kalau LAI itu yang nulis siapa? Yang nulis? Iya, LAI, kitab LAI yang kau pegang itu yang biasa kau tenteng di setiap minggu di gereja. Siapa yang nulis itu? Yesus, murid-murid Tuhan Yesus terus diterjemahkan dalam bahasa Yunani gitu. Oke, itu King James Version itu terjemahan bukan? Iya, itu KJV itu terjemahan bukan? Iya harus supaya bisa paham, jangan kalian. Sabar, itu KJV terjemahan bukan? Kalian pakai untuk ibadah. Sabar, saya tanya. Iya, sabar. KJV itu terjemahan bukan? Pakai bahasa Indonesia biar paham. Sabar, KJV itu terjemahan bukan? Itu saya tanya. Baca nggak paham. Ya? KJV itu terjemahan atau bukan? Arab sana pakai dangdutan. Saya tanya, KJV itu terjemahan atau bukan? Arab sana pakai dangdutan, di sini pakai lagi, ya? Karena nggak paham. Makanya dipakai bahasa Indonesia biar orang paham Alkitab atau Quranmu itu. Aduh, noise juga ya. Itu baru benar. Makanya nyambung. Pertanyaanku sudah dijawab belum? Kita harus dangdutan. Jangan pertanyaanku sudah dijawab belum? Belum. Jawablah. Mau dijawab apa lagi? Hah? KJV itu terjemahan atau bukan? Enggak, itu dari Alkitab, dari bahasa Yunani ke Yunani baru ke Indonesia. Jadi bukan. Saya tanya, KJV itu terjemahan atau bukan? Sabar. Saya tanya, KJV itu terjemahan atau bukan? Itu yang saya tanya. Enggak tahu saya. KJV itu terjemahan atau bukan? King James itu ya, bukan dalam Alkitab kami nggak pakai itu. Oke, KJV itu kitabnya siapa? KJV itu kitabnya siapa? King James itu ditambahin aja ke kalian, kami nggak pakai. Saya nggak tanya itu, KJV itu kitabnya siapa? Nggak tahu, kalian yang membawa datanya, bukan saya. Iya, dalam Alkitab nggak perlu pakai King James karena King James itu bukan ditulis oleh rasul-rasul Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus. Jadi nggak pakai, kamu aja ditambahin aja di Alkitab kamu. Saya tanya. Kristen di luar Indonesia banyak tidak? Banyak banget lah. Banyak banget. Kitab apa dia pakai? Kitab apa yang dia pakai? Taurat. Ya kitab Taurat, ini Injil. Kenapa? Kristen yang di Vatikan, Kristen yang di Perancis, Kristen yang di Amerika, dia pakai kitab apa? Ya, pakai kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Makanya sudah kukatakan tadi, kalian aja yang pakai itu. Iya, dia pakai apa? Taurat dan Injil. Apa nama kitabnya? Ya Alkitab lah. Memang kalau Alkitab ada beda-beda. Nggak ada yang beda-beda dalam Alkitab. Apa namanya itu? Apa namanya? Sudah disebut Alkitab, apa namanya? Lu otaknya di mana? Separuh apa? Sejak kapan kitabnya orang Barat sampulnya Alkitab? Beleng. Iya, Alkitab. Itu disebut Alkitab. Orang Barat tidak mengenal Alkitab. Itu mengenal apa? Isinya apa di dalam? Ya Alkitab, ya Alkitab. Pernahkah ke luar negeri?
Emang kenapa kalau udah pernah? Oh, pantas. Orang barat itu bahasanya bahasa apa? Nggak perlu ajarin kami tentang King James karena itu nggak ada dalam Alkitab. Ya, Orang barat itu dia kitabnya pakai bahasa apa? ya pakai bahasa mereka lah. Masa pakai bahasa Indonesia? Oke, Otaknya bahasa Inggris. Nah, kitab bahasa Inggris itu apa namanya? Ya kitab bahasa Inggris itu apa namanya? Ya Alkitab. Beleng. Nah mungkin kan mereka pakai Quran ya pakai Alkitab lah. Tapi dalam bahasa mereka Apa nama kitabnya? Alkitab. Alkitab. Dalam bahasa mereka ya. Itu karena kau tidak mau jujur. Ladongo. Nggak mau jujur. Sudah dibuat Alkitab ya Alkitab mereka baca. Masa mereka beribadah di gereja pakai Quran? Yang nanya Quran siapa? Kau sendiri yang bawakan itu. Ya. Makanya saya sudah bilang, tapi kamu nggak mau terima. Yang mereka pakai Alkitab lah. Tapi dalam Lah saya tanya, KJV itu kitabnya siapa? nggak tahu, nggak ada orang punya Alkitab King James itu nggak ada. Makanya aku katakan kalian aja King James itu. Kalau kami Alkitab, Taurat dan Injil nggak ada King James di dalamnya. Bagaimana kita mau diskusi sama orang beleng? Karena Alkitab ini berubah, isinya di dalam nggak berubah, ya. Mau diskusi sama orang beleng bagaimana ceritanya nih? Intinya, kalau Quran dan Allah yang benar, kenapa Yesus yang di surga itu aja sudah jelas. Wih! Itu di picture mah iya. Bagaimana? Itu ludah rohani pakai tenaga dalam itu. Itu sudah ada tenaga dalam itu. Bagaimana? Enak kan? Kita mau diskusi dengan seperti dia, gimana ceritanya? Bagaimana itu? KJV kitab siapa? Tidak tahu itu kitab siapa. Itu kitabnya tidak tahu, mungkin buatan muslim itu. Lah dongo. Kita mau diskusi sama orang tidak jujur gimana? Apa kita mau dapat? Kalau di awal saja dia sudah tidak jujur gimana? Prajurit salib. Terlambat kau jadi prajurit. Harusnya waktu penyaliban kau ada di situ. Sok-sok jadi prajurit salib. Disuruh angkat salib saja kau tidak mau. Ayo prajurit salib, ayo angkat salib. Ini salib, angkat, pikul salib. Mau ndak? Aduh, belum makan ini saya, Pak Pendeta. Ini lapar ini. Gimana ceritanya? Agak lain kau.
Kalau kau naik di sini hanya diskusi modal lidah dan ludah, mending saya ludahi kau. Kalau kau naik diskusi di sini modal lidah dan ludah, ngapain saya kasih kau lidah? Mending saya kasih kau ludah. Aduh, lanjut Bang Palopo. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi sama mereka ini. Dalil yang tadi itu bang ada juga di mereka bang. Cuman mereka kan entah mereka pernah baca atau enggak. 2 Tesalonika, kemudian mereka menyesatkan Firaun. Itu kan kehendak Tuhan kan itu, kehendak Elohim. Lalu mereka bingung dengan Al-Quran ketika Allah menyesatkan orang-orang yang menginginkan kesesatan itu gitu. Kan Allah menunjukkan kekuasaannya atas pilihan orang-orang itu kan gitu. Karena bagi mereka itu Tuhan itu baik. Ya kalau Tuhan baik tidak akan ada kejahatan di dunia ini. Tuhan semua buat baik semua gitu loh. Karena kejahatan itu tidak akan tercipta tanpa yang Maha Kuasa ciptakan. Karena cuma Maha Kuasa yang menciptakan semuanya. Manusia lalu memilih. Nah, pilihan manusia itu diiyakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak iyakan ya tidak jahat, dia jadi baik. Kan itu konteksnya. Masa nggak paham yang kayak gituan gitu loh. Tapi gini bang, si Tasya tadi itu pendusta. Dia kan ngaku Tritunggal tadi. Ngaku Tritunggal dia, padahal dia oneness, pendusta. Oh oneness dia. Oneness itu JO. Dia ngaku Tritunggal tadi, pendusta. Ya sesuai dengan Paulus kan, Pi. Aduh, kena lagi pembatasan. Memang aneh. Oh, gambar. Longor memang. Oneness dia ngaku Tritunggal. Lah dongo. Ini kan yang 2 Tesalonika tadi, mereka binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang mereka dan dapat menyelamatkan mereka. Dan itu sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka. Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi Tuhannya Oten itu mendatangkan kesesatan, lalu mereka percaya atas kedustaan itu gitu loh. Masa tidak pernah baca itu? Sebetulnya tidak perlu dia tanyakan ada konteks dalam Al-Quran ini tadi, karena dalam Bibelnya sudah ada. Nggak perlu, di Bibelnya banyak kok. Makanya suka dirubah-rubah bang. Di Yesaya itu sudah jelas kok. Ya kan? Coba buka Yesaya berapa tadi, Pi? 45 nomor 7 bang. Coba buka. Yesaya 45 nomor 7. 45 ayat 7. Tapi buka King James Version yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Oh ini diganti ya diksinya ya, menjadi gelap gitu ya, bukan menjadi jahat ya. Ada di Coba kita bawahnya, ganti dengan dihilangkan apa itu. di sini ya. Coba kita pakai basic English lah.
am the giver of light and the maker of the dark. Oh, ini juga kegelapan ini. Sebenarnya konteks kegelapan ini kan tentang kejahatan itu juga. Coba kita lihat ya, di mana lagi? Van Dijk bahasa Arab, Textus Receptus, Septuaginta, firman Allah yang hidup. Berapa tadi Tesalonik? Yesaya berapa tadi? Yesaya 45 ayat 7 nomor 7. Buka di King James Version. Dirubah sama lain. Dihilangkan itu menciptakan kejahatannya. Dasar tipu-tipu. Baru dia bilang kita bukan dari King James Version. Bible-mu itu dari KJV. Dasar. Iya, diganti ya. Ini karena mereka tidak mampu menjelaskan ini, Pi. Mereka tidak mampu menjelaskan, akhirnya dia ganti diksinya lebih seolah-olah lebih baik gitu, lebih lembut. Mereka dengan menghilangkan ini, mereka menghilangkan bukti kekuasaan Tuhan itu atas makhluknya gitu. Ini kan sebuah kejahatan gitu. Kalau Islam itu yang dalil gitu apa adanya disampaikan, tapi Muslim mampu menjelaskan, mampu rasional penjelasannya gitu loh, Pi. Mereka nggak mampu. Lalu kalau memang itu Tuhan jahat, kenapa Yesus dibiarkan metong? Kalau memang Tuhan itu baik, anak kesayangannya dibiarkan metong, dibunuh oleh penjahat. Lalu penjahat itu dibiarkan tetap jahat untuk membunuh Yesus. Itu bahkan di situ jauh lebih jahat, Pi. Untuk menebus orang-orang berdosa, Yesus orang yang baik, ya kan? Dibiarkan dibunuh oleh orang-orang jahat yang kemudian kesesatan itu yang diciptakan oleh Bapa itu juga gitu. Apa mereka nggak sampai di Islam? Nggak ada konsep kayak gitu. Orang baik akan selamat. Nabi Isa diselamatkan, itu konteks dalam Islam. Nabi Isa dibebaskan dari dari penyaliban itu. Lalu Nabi Isa tidak diberikan beban untuk menebus dosanya orang Muslim. Lebih rasional Islam gitu loh, karena perbuatan itu ditanggung oleh si pembuat itu sendiri gitu loh. Itu harusnya orang-orang Kristen ini atau kayak Tasya tadi itu berpikir di situ gitu loh. Jadi puncak kejahatan yang paling tinggi itu apa? Ketika Yesus itu dibiarkan mati, di-ACC oleh Tuhannya mati untuk menebus orang-orang dosa, orang-orang ngintip, orang-orang memperkaos, orang-orang jahat di situ. Semuanya. Akhirnya pemabuk, pezina, bebas semua. Dongo. Tapi mau maghrib semua. Iya. Ya udah, Pi, kalau mau closing. Itu amoral, Tuhannya amoral gitu. Oke, lanjut. Kalau mau closing. Apa kita close dulu ya, Bang Inspirasi ya? Iya, kan kena pembatasan juga, Papi. Iya, kena pembatasan juga ini. Nggak bisa naik ini, turun penonton. Masuk. Oke. Masuk. Ya, kita close dulu ya. Nanti disambung teman-teman ya di Bang Inspirasi lah. Kita gabung di sana ya, teman-teman ya. Izin teman-teman ya, langsung saya pamit dulu. Mau maghrib di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.